Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. 29. 30. Jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. 31. Ayat 32 sama-sama. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Terpujilah nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan tentang kematian Kristus. Yesus memberi judulnya di atas, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tapi sesudah itu dia berbicara tentang kematian. Ya, kematiannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Injil sinoptis, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yesus beberapa kali memberitahukan kematiannya, penderitaannya, kematiannya dan kebangkitannya. Berulang-ulang kali, bahkan dicatat sampai 3 kali kata-kata yang sama atau kebenaran yang sama disampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, menanggung penderitaan, disalibkan, mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Jadi Yesus sudah berbicara tentang hal yang memang secara harafiah dapat dimengerti, secara hurufnya memang seperti itu. Ya. Bahwa Yesus bukan main-main, bukan membuat simbol-simbol, tapi dia berkata bahwa memang dia akan ditangkap, kemudian dia akan dianiaya, dan mereka akan menyalibkan dia, dan dia mati, tetapi hari yang ketiga dia bangkit. Itu kenyataan yang sesungguhnya. Tapi dalam versi Injil Yohanes, maka kebenaran yang sama, Yesus memberikan semacam ilustrasi atau gambaran. Dan kiranya ini juga menjadi bagian kita bahwa proses Via Dolorosa atau jalan Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan Tuhan sampai kemudian dia mati di atas kayu salib mempunyai makna yang dalam, mempunyai makna filosofis yang dalam, yang kalau kita mengerti secara teologis atau secara alkitabiah, maka kebenaran ini juga berlaku bagi kita. Ini dasar kebenaran yang tidak bisa kita abaikan. Karena ini prinsip kerajaan Allah. Nah, dalam ayat yang waktu Andreas, Filipus menyampaikan ada orang-orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus, Yesus tidak menanggapinya. Ya. Karena bagi Yesus fokus untuk menjalani karena sudah tinggal singkat waktunya. Bukan dia tidak peduli dengan orang-orang Yunani, tapi dia punya misi agung yang lebih penting daripada ketemu dengan orang-orang Yunani. Karena dia datang untuk menyelesaikan visi tugas Bapa kepadanya. Jadi jangan dikaitkan bahwa Yesus tidak peduli untuk bertemu dengan orang-orang Yunani. Tapi dia lebih fokus kepada visi Bapa. Sehingga dia mengatakan apa? Di ayatnya yang ke-23. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi itulah boleh saya katakan kalau ini satu khotbah, ini temanya. Yesus anak manusia dimuliakan. Ya. Jadi Yesus berbicara tentang bagaimana dia dimuliakan. Lalu ayat selanjutnya itulah proses dimuliakan itu. Ya. Jadi dimuliakan itu tidak serta-merta Bapa langsung mengangkat dia, memuliakannya.
Tidak, tapi ada prosesnya. Ya. Ada prosesnya. Prosesnya apa? Yang Yesus katakan di ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah lalu mati, ia tetap satu biji saja. Yesus memberi gambaran tentang biji gandum. Ya, kita enggak punya tanaman gandum di daerah kita. Kita biasa mengenal padi. Ya hampir samalah. Karena dia adalah biji-bijian yang dimakan, yang kemudian bisa diolah jadi tepung, lalu dijadikan roti dan kue-kue yang lain. Ya, seperti itu, saudara. Jadi anak manusia dimuliakan, ada prosesnya, yaitu apa? Yesus menggambarkan seperti biji gandum. Mati, lalu kemudian dia tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Penekanan Yesus adalah mati. Jatuh ke dalam tanah dan mati, itulah simbol daripada kematian Yesus di atas kayu salib, dikuburkan, lalu kemudian bangkit dalam kehidupan, dalam satu kehidupan yang kekal, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia dimuliakan. Tapi juga ini berbicara tentang paralel dengan kehidupan orang-orang percaya. Ya. Atau berkaitan erat dengan hubungan dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan ini dipahami oleh rasul-rasul. Pengajaran ini kemudian dikembangkan oleh rasul-rasul sehingga kita mendapat gambaran tentang proses mati itu. Proses dimuliakan itu. Beberapa waktu yang lalu atau tahun-tahun 2000 berapa itu ada seminar pertumbuhan gereja yang mengambil judul bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi di balik salib ada kemuliaan. Salib berbicara penderitaan, salib berbicara penghukuman, salib berbicara kutuk dosa. Jadi saudara-saudara, tetapi juga salib adalah berita yang bagi dunia, bagi orang-orang yang tidak diselamatkan, merupakan kebodohan. Ya. Masa Tuhan mati disalib? Tuhan kok mati, saudara? Ya kan, seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia ini. 1 Korintus 1 ayat 18, boleh diklik. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kalau orang yang tidak percaya, mereka bilang bodoh. Masa Tuhanmu mati? Masa Tuhanmu disalib? Dia kan berkuasa, dia maha kuasa, masa dia tidak bisa membela diri kayak apa? Bruce Lee, kayak apa, saudara? Kayak pendekar-pendekar di bumi ini. Bodoh. Tetapi dikatakan bagi kita yang diselamatkan, lanjut. Pemberitaan itu apa? Adalah kekuatan Allah. Ya. Adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah untuk apa? Yang sanggup untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Katakan amin. Kita mundur di ayat 16 dan 17. Coba lihat. Mana tuh? Sorry. Saya maksudnya di Roma 1 ayat 16 17. Coba. Roma 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Salah satu bagian dari Injil adalah salib. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang sanggup, atau kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Tadi orang Yunani mau ketemu Yesus, dia bilang sudahlah. Tidak ada waktu dia. Nanti dengar berita Injil baru mereka percaya, ya itu. Karena dia mati untuk semua manusia, tidak hanya untuk orang-orang Yahudi. Ya, seperti itu saudara ya. Jadi mari kita lihat kebenaran, kita kembali kepada kebenaran yang kita baca tadi. Yesus memberitahu tentang biji gandum yang mati. Saya menjelaskan beberapa saja yang diuraikan, kira-kira sudah dapat memperoleh penguraian. Kita mulai dari kitab Injil dulu, pasal Yohanes pasal yang pasal 3 ayat yang ke-30, 3 ayat 30. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Jadi pengertian mati, saya bisa mengambilkan referensinya kira-kira seperti ini. Ini nanti ada beberapa. Yang pertama ini dulu. Sama-sama, 2, 3. Ia harus makin besar, tapi aku makin kecil. Jadi Yesus harus makin besar dalam hidup kita, dan kita harus makin kecil. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya sudah mati bagi dosa-dosa kita. Kolose 3 ayat yang kelima dulu. Kolose 3 ayat yang kelima katakan apa? Karena itu matikanlah dari dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan dan sama dengan penyembarangan dan seterusnya. Jadi ini berbicara tentang proses mati. Ya. Satu ayat lagi, kita cepat saja. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat yang ke-11. Roma 6 ayat 11, sama-sama kita baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi pengertian mati ini, kita mati terhadap dosa, terhadap kedagingan kita. Yang harus makin besar, yang harus makin bertumbuh adalah siapa? Dia, Yesus. Gampang dihafal karena ayatnya ayat cantik lah gitu kan. Kalau ada nomor cantik handphone, nah ini nomor cantik juga karena pasal 3 ayat berapa? 30. Ia harus makin bertambah besar dalam hidup kita, tapi kita makin berkurang. Sampai zaman dulu orang-orang percaya yang bertobat, lahir baru zaman dulu nyanyikan, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Sampai ada gayanya saudara ya. Jadi harus bertambah, kita makin berkurang. Saudara mau berkurang-kurang? Yesus bertambah-tambah dalam hidupmu? Katakan amin. Karena saudara sudah mati dan sudah dibeli dengan harga lunas dibayar. Makanya kita terus-menerus dalam proses hidup kita, terus-menerus Yesus makin bertambah-tambah, aku makin berkurang-kurang. Visi Gereja Bethel Indonesia ditulis di tata dasarnya menjadi seperti apa? Pejabat-pejabat. Karena itu kan dasar sekali. Jadi visi Gereja Bethel Indonesia membawa jemaat untuk menjadi seperti Yesus. Kalau kita sudah seperti Yesus berarti kita adalah perwakilan-perwakilan Yesus di dunia ini. Kita ini adalah perwakilan-perwakilan kerajaan Allah di dunia ini. Seperti itu saudara. Jadi biarkan Yesus makin bertambah dalam hidup kita, kita makin berkurang-kurang. Haleluya. Itu proses pertumbuhan rohani. Kalau orang gak pernah membiarkan Yesus terus bertambah dalam hidupnya, ya, bahkan Yesus makin kecil, egonya makin bertambah-tambah. Yang muncul adalah apa? Hawa nafsu, keserakahan, iri hati, kedengkian. Jadi kalau ada orang yang bicaranya mulai nunjuk-nunjuk orang lain, itu ada dua kemungkinan, cemburu atau iri hati.
Sudah bisa lihat. Alkitab mengatakan tidak mungkin onak dan duri menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau orang mulai cerita, karena ini kan banyak sekali saudara, ya di mana-mana. Saya berdoa supaya jemaat di sini terus memfokuskan diri untuk menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Karena ada istilah mengatakan memang lidah tak ada tulang. Kalau kena tulang banyak, saudara, betul tak? Kalau kena tulang sering kali. Apalagi kalau makan ikan mas, ikan apalagi kalau di Makassar itu ikan bolu atau bandeng, itu banyak tulangnya, saudara. Ya, tapi lidah kita enggak bertulang. Ya. Jadi enggak usah. Karena itu proses bagi kita kalau orang memperlakukan kita tidak baik, maka itu proses buat kita. Kita anak-anak Tuhan gak usah bereaksi seperti orang-orang dunia. Iya tapi Pak Pendeta, hatiku sakit. Sakitnya tuh di sini. Ya kan memang sakitnya bukan di sana. Menyanyilah pujian yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan. Tahu semua toh? Tahu semua toh? Tapi cuma nyanyi di ibadah, enggak nyanyi di rumah. Jadi kalau ada orang yang memperlakukan saudara secara tidak adil, lalu saudara mau bereaksi, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, terus sambil angkat tangan saudara menyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Enggak usah balas. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kalau saudara balas, paling sudah bisa balas ujung-ujungnya berurusan dengan kantor polisi. Rugi. Ya kan? Tapi kalau Tuhan yang balas, ya urusan Tuhan. Jadi serahkan segala perkara kepada Tuhan. Kalau Tuhan melihat kebenaranmu, maka Dia akan memberkati engkau. Katakan amin. Tuhan tidak pernah akan menahan berkat kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga hati nuraninya bersih di hadapan Tuhan. Dunia ini iblis sering mancing kita, Ibu Gembala khotbah, dia sering pancing kita dengan umpan-umpan yang menarik. Tapi begitu kita makan, diseretlah kita. Ya, seperti itu saudara. Jadi kita harus semakin berkurang. Hidup kita tidak ditentukan oleh kata-kata manusia. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Segala sesuatu di bumi ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi solusinya sebenarnya gampang bagi orang percaya. Cukup angkat tangan dan nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan manusia lama kita. Maka kemurahan, kebaikan Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Ya. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh, bukan dorang yang kasih makan torang, bukan dorang yang kemudian kasih gaji pat orang, ya. Tuhan yang kasih berkat buat kita. Kalau sudah jaga sakit hati, simpan dendam, kepahitan, hati-hati. Hati-hati. Itu akan memunculkan hormon-hormon yang merusak tubuhmu. Ya, kalau ada dokter sini tahu persis. Jadi banyak hormon-hormon kanker, tumor dan lain sebagainya itu sebagian besar, persentase terbesar dimulai dari keadaan hati. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah lanjut terpancar kehidupan. Haleluya. Tidak usah takut, khawatir dan lain sebagainya. Bagaimana masa depanku, bagaimana omsetku bulan ini, serahkan pada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan memberkati saudara. Gak usah khawatir. Kalau khawatir, takut, itu kakak adik. Nanti akhirnya masuk dalam hidup kita, pikiran kita naiklah. Apa? Itu AL itu. Ya. Kan angkatan laut, saudara.
Jadi ini, hiduplah belajar untuk bersyukur. Bersukacitalah senantiasa, lalu tetap bersyukur, tetap berdoa. Begitu saja saudara. Tuhan adalah perlindungan kita. Jadi dia yang harus makin bertambah-tambah, kita makin berkurang-kurang. Haleluya. Nah, tadi dalam kitab Kolose, kemudian proses selanjutnya adalah mematikan. Ya, dalam ayatnya Kolose tadi pasal 3 ayat 5, karena itu matikanlah. Ya, matikanlah. Dalam ada ayat yang mengatakan, persisnya saya kurang tahu, tapi saya ingat ayat ini, tewaskanlah, kalau dalam terjemahan lama, tewaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi apapun kita, marilah kita terus menabur kebaikan. Karena menabur kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Apa yang kau tabur kebaikan, engkau akan menuainya. Dalam setiap hari paling tidak engkau melakukan 1, 2, atau 3 kebaikan terhadap orang lain. Maka engkau sedang menabur. Ya. Untuk kehidupan yang akan datang. Atau untuk kehidupanmu di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Jadi matikanlah dalam dirimu. Bagaimana prosesnya, kenyataannya, faktanya. Itu harus ditekan. Saudara harus punya otoritas rohani untuk menekan, mematikan segala di sini, segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Masih banyak daftar-daftar dosa yang lain. Tapi paling tidak ini, kita prosesnya itu mematikan tiap hari. Itulah perjuangan kita. Yesus mengatakan barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib dan mengikut aku. Jadi ini adalah penyangkalan diri kita. Ya, penyangkalan diri kita. Tadi lagunya yang dibawakan oleh WBI tadi, semua sama di mata Tuhan. Amin. Kita semua sama di mata Tuhan. Amin. Yang warna kulit, apalagi bahasa, suku dan lain sebagainya. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Kisah Rasul pasal 10 ayat berapa itu? Ayat 40 atau ayat 44, saya kurang jelas, tapi saya tidak hafal persis ayatnya, tapi itu di khotbah Petrus. Petrus mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Orang dari suku bangsa manapun yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, berkenan kepadanya. Katakan amin. Jadi Tuhan tidak pandang bulu. Ya. Setiap orang berhak, punya hak untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya mari kita lihat, buka ayat yang sangat terkenal dari kitab Galatia pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Galatia pasal yang ke-2 ayat 19, mari sama-sama kita baca. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20 mengatakan apa? Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ingin kita partisipasi saudara untuk membaca ayat ini. Kata aku ganti dengan nama saudara. Haleluya. Oke, punya nama semua? Masih ingat namanya? Ada yang selalu lupa? Kalau saya sudah lama ketemu, saya kurang ingat-ingat. Siapa kota siapa? Oh iya, ada ingat. Ya, tapi kalau nama sendiri, kok lupa. ini persoalan. Atau nama istri sendiri, so lupa, atau suami. Ini berarti sudah ada gangguan korslet di ini nih. Ya kan? Ya, oke. Kita baca sama-sama ya.
Jadi kalau ini namun aku hidup, namun Paulus hidup. Nah itu kan, karena memang Rasul Paulus yang tulis ayat ini. Haleluya. Karena memang nama saya Paulus. Saya tidak tahu juga orang tua kasih nama saya Paulus. Apakah tidak kasih nama Abraham kah? Atau Daud kah? Ini kok kasih nama Paulus. Haleluya. Itu terima kasih untuk orang tuaku. Haleluya yang suka kasih nama Paulus. Haleluya. Oke, ayat 20. Jadi namun Paulus hidup. Tetapi bukan lagi Paulus sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam Paulus. Dan hidup Paulus yang Paulus hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi Paulus dan yang menyerahkan dirinya untuk Paulus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua lulus. Masih dapat ingat, sedang Oma masih ingat toh. Oma semua 90 tahun. Masih ingat di nama toh. Haleluya. Masih bisa bersaksi saudara. Puji Tuhan, kerinduan Oma pagi-pagi so bangun. Pagi kala anak muda, haleluya. So pakai neces karena itu kebiasaan kalau mau menghadap Tuhan. Dia berusaha sebaik mungkin, haleluya. Tuhan menghormati, Tuhan menghargainya. Jadi contoh bagi kita. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan untuk Oma. Dua Oma di sini, ada yang baru 73 tahun. Ini Oma so hampir 90 tahun. Bulan Desember so Kang. Ah iya, haleluya. Jadi kalau mau merayakan Natal jangan lupa. Umur panjang Oma tahun ini semua 90 tahun. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mau punya umur 90 tahun? Mau? Tanya resepnya sama Oma. Haleluya. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Jadi Rasul Paulus katakan, hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup karena iman. Daging ini kan kadang-kadang khawatir, takut. Aduh bagaimana dengan cicilan saya? Bagaimana dengan makan saya? Bagaimana dengan uang sekolah anak-anak saya? Bagaimana ini, bagaimana itu? Banyak sekali yang membuat saudara bisa khawatir. Ya kan? Tapi kita harus merubahnya. Dengan ayat ini, paradigma kita diubah. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging ini. Masih di daging tubuh yang lama ini kan. Tapi ada manusia roh di dalamnya. Katakan amin. Ya, yang sekarang adalah hidup oleh iman. Haleluya. Hidup oleh iman di dalam siapa? Anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita taruh iman percaya kita kepada dia. Bahwa dia berjanji di bulan yang lalu lewat firman-Nya. Perhatikanlah keadaanmu mulai hari ini dan seterusnya. Aku memberi berkat. Itu. Kalau sudah belum berarti kesalahan bukan pada firman ini. Bisa introspeksi diri, ya kan? Ada mungkin hal-hal yang mampet kan? Ada hal-hal yang tidak sampai. Ya, kalau sekarang kita pakai semua HP, kalau sudah tidak menangkap sinyal, carilah sinyal yang paling bagus. Supaya pesan-pesan dari teman-teman itu bisa mantap engkau dapatkan, begitu. Sama juga. Kalau kita mau mendapatkan pesan-pesan, dikuatkan dengan pesan-pesan dari sorga kepada kita, kita harus cari sinyal yang bagus. Sinyalnya di mana? Waktu kita berlutut dan berdoa, sinyal itu akan terhubung dengan sorga. Katakan amin. Haleluya. Itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui dia adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Maka saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Tadi sebelum kita mulai ibadah saya ada ngomong-ngomong dengan seorang bapak yang sudah opa juga. Haleluya. Sedang opa bagaimana? Ya puji Tuhan. Biar kita tidak ada kerja tetap, tapi Tuhan masih pelihara. Ada berkat senantiasa. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Katakan amin. Apalagi kalau Tuhan percayakan pekerjaan untuk bisa dikerjakan. Ada lagi berkat-berkat yang lebih. Iya kan? Jadi saya percaya bahwa ketika kita mau berharap kepada Tuhan, ada saja cara Tuhan untuk memberkati kita. Yang setuju katakan amin.
Komsel kita sudah berjalan dan puji Tuhan, semua berjalan. Ya. Semua sudah jalan, baik ada yang sebelum, ada yang juga sepanjang bulan Maret. Ya. Kemarin ada informasi bahwa waktu tanggal 31 Maret ada WA bilang terakhir saudara belanja di Indomaret. Ya kan? Karena saya kira apa maksudnya? Indomaret sudah tutup kah? Pikir begitu kan, terakhir saudara belanja di Indomaret karena besok sudah April. Karena Indomaret harusnya kan Mart kan, itu Pak Markus, itu si Pak Markus itu. Ini ahli bahasa. Maret, jadi kan Maret, jadi ganti April. Tapi Indomaret tetap itu cuma guyonan begitu kan, karena kalau 1 April itu kan itu apa namanya? April Mop, tahu juga ya. Tapi saya tidak dapat pesan Mop di situ ya. Kalau di Belanda itu terkenal sekali karena kita punya rektor dulu atau direktur sekolah dulu orang Belanda. Ya, ada teman bilang, ada dipanggil sama direktur. Saya datang dah, ternyata bilang, oh iya 1 April, saya baru tahu. Oh dibohongi katanya. Mop. Begitu. Tapi Tuhan gak pernah mop-mopan. Katakan amin. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi ini prosesnya. Ketika kita mau dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Ada prosesnya. Ya, bukan berarti Tuhan tidak menerima kemuliaan. Tidak. Tapi untuk itulah Dia datang. Alkitab mengatakan oleh karena Dia taat sampai mati di atas kayu salib, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga bertekuk lutut segala yang ada di sorga, yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Itu proses. Jadi ketika kita menjalani proses dengan baik, hasilnya pasti sesuai dengan proses itu. Tidak pernah mendustai proses. Kalau saudara bikin kue yang saudara rindu untuk supaya saudara nikmati dengan baik, ya. Kalau beli mungkin mahal, tapi kan gampang sekarang. Tinggal download mungkin resepnya di Google, maka apa yang saudara buat kalau sesuai dengan proses yang dijelaskan dari awal sampai akhir, maka pasti hasilnya baik. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian tiba-tiba jadi apa istilahnya? Jadi chef, haleluya. Jadi tukang masak, jadi koki. Kenapa? Karena ya itu. Kalau dulu kan mau cari resep mesti pergi di toko buku, beli buku resep baru kita dapatkan resep. Tapi sekarang gampang. Ya. Jadi itu kalau kita mengalami prosesnya, jalani prosesnya, maka kemuliaan itu juga jadi bagian kita. Katakan amin. Kita kembali kepada ayat firman Tuhan. Nah, Tuhan katakan ada peringatan di sini. Di ayatnya yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, ya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya ini sama proses. Jadi Tuhan bukan hanya berbicara tentang kemuliaan yang akan dialami kepada kita juga. Bahwa dalam hidup ini memang banyak hak-hak kita yang kita harus siap untuk lepas ketika Tuhan izinkan suatu pencobaan, satu kesukaran datang memproses kita, maka Tuhan katakan barang siapa mencintai nyawanya ya, akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan hidup, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Makanya kita kan harus belajar untuk menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan. Ya. Segala perkaraku ku taruh di kakimu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh
Nah, itu lanjut saudara. Apa? Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Yang setuju katakan amin. Cereng, cereng, cereng. Minggu depan kita ada pengkhotbah yang punya suara yang bagus. Dan dia mungkin khotbah tapi juga sekaligus kesaksian pujian. Jadi nanti saudara tahu, nanti minggu depan datang. Haleluya. Ibadah Raya 1, puji Tuhan. Jadi itu, jadi ada begitu banyak orang-orang yang menerima pewahyuan-pewahyuan dan membuatnya dalam bentuk lagu. Sehingga firman itu lebih mudah untuk kita mengerti. Dan Alkitab Perjanjian Lama ada salah satu kitab yang paling banyak pasalnya, yang paling paling luas ya. 150 pasal. Apakah itu? Kitab apakah itu? Kitab apa itu? Mazmur. Kitab Mazmur atau dalam terjemahan lama zaman dulu dibilang Zabur. Artinya apa? Kalau bahasa Tonseanya apa ya? Kurang mengerti saya. Tapi kalau Toraja ada, namanya Pak Pudian. Ya. Kalau Tonsea atau Tembuan saya kurang mengerti. Tapi intinya adalah nyanyian, pujian yang dinyanyikan dalam ibadah. Ya kan? Makanya kalau di gereja yang lama ada gereja menggunakan dulu menggunakan mazmur dan nyanyian rohani, ya kan? Seperti itu saudara. Ya. Jadi itu lagu dalam bentuk lagu. Jadi karena apa? Karena lebih mudah kita kalau melakukan. Sampai dulu sangat kreatif. Ada yang kemudian membuat lagu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Sampai kitab-kitab dalam Perjanjian Baru itu dilakukan. Ya, walaupun pakai versi apa itu Pak Markus? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Kalau Perjanjian Lama enggak ada karena terlalu panjang. Ada 39 kitab. Perjanjian Baru berapa kitab? Berapa kitab? Berapa kitab? Berapa? 20, jelas 27. Kalau ragu-ragu itu dapat nilai 6. Seperti itu. Baru Perjanjian Lama berapa? 39. Jumlahnya 66. Jangan tambah 61 lagi. Ya kan? Seperti itu saudara ya. 66 kitab. Dan kitab Mazmur adalah kitab yang paling banyak pasalnya. Paling panjang. Jadi seharusnya itu menggambarkan hidup kita. Bahwa seharusnya hidup kita lebih banyak untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Seharusnya hidup kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi simpel saja. Karena kita ini sudah mati bagi dosa, bagi kehidupan lama kita. Terus kita lihat ayat selanjutnya. Jadi itu, jangan mempertahankan nyawa, serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu pembela kita. Buktikanlah bahwa Tuhan itu pembela saudara dan saya. Lalu ayat 26, luar biasa ini. Ya. Jadi ketika kita sudah enggak mencintai nyawa kita lagi, kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Melayani Tuhan. Ya. Ayat selanjutnya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Maksudnya apa? Ketika kita sudah jadi anak-anak Tuhan, dalam proses kita sudah mati terhadap dosa, Yesus yang hidup dalam hidup kita, maka melayani Dia. Melayani Raja di atas segala raja.
Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam bentuk apa? Tergantung maunya Tuhan, bukan mau-maunya saya. Karena dibilang sini, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Katakan amin. Itu saudara. Beberapa orang kasih tahu saya, Pak, saya merasa sudah Tuhan memang arahkan saya untuk ke sini, untuk gabung lalu kemudian menopang pelayanan ini. Itu bukan mau-maunya atau saya yang pergi bujuk-bujuk dia, Pak ya datang ya, Pak bantu kami ya. Nanti bla 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 bla, ada embel-embelnya. Kalau begitu dia bisa kecewa. Tapi kalau dia melayani Tuhan, Tuhan yang akan memberkati dia. Tuhan yang akan menolong dia. Katakan amin. Seperti itu. Jadi pelayanan itu adalah panggilan Allah. Ketika kita ada di satu tempat, yakin bahwa Tuhan mau kita ada di situ. Seperti itu, saudara. Dan tetaplah setia. Percayai Tuhan melalui proses, mungkin ada kepemimpinan, setiap gereja adalah kepemimpinan jemaat lokal. Dan saya percaya saudara, itu prosesnya Tuhan. Lalu kalau saudara melayani Tuhan, melayani Yesus, ayat selanjutnya baca dengan keras-keras. Ya, ayat 26 bagian yang terakhir. Kan ada titik, pelayanku akan berada. Terus lanjut dengan nyaring. Barang siapa melayani aku, Yesus katakan, ia akan dihormati Bapa. Ini ayat ini luar biasa. Kalau saudara melayani Tuhan, apapun pelayanan itu yang Tuhan ingin untuk engkau lakukan, firman Tuhan katakan, dihormati Bapa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dihormati. Ya. Kalau Tuhan menghormati saudara, saya percaya gampang sekali Tuhan untuk memberkati kita. Tidak sulit untuk Tuhan menyatakan kasih anugerahnya bagi saudara. Ya. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya sering kali dapat posting di WA atau apa, di grup yang mengatakan pelayanan adalah suatu kehormatan. Ya kan? Maksudnya Tuhan yang memberikan pelayanan itu. Tapi bukan hanya sebagai suatu kehormatan, tapi dihormati Bapa. Dihargai. Jadi kadang-kadang saudara belum dapat jempol dari orang lain yang melayani, tapi Tuhan kasih jempol buat saudara. Iya kan? Kalau di FB kan jempol toh, like. Atau di apa di YouTube, like and subscribe lalu share. Ya kan? Tuhan menghormati saudara. Mantap anakku. Lanjutkan. Rasul Paulus di tengah-tengah tekanan, dia ada di dalam penjara, Tuhan katakan apa? Tetaplah beritakan firman. Ya. Bahkan ketika dalam pembacaan kami di Kisah Rasul, bacaan harian, ya, Rasul Paulus harus mengalami karam kapal. Saya ingat begini, saudara. Itu kan Rasul Paulus ada. Lalu malamnya ada malaikat Tuhan yang nampakkan diri sama dia. Saya mungkin bisa punya analogi begini, saudara. Perbandingan. Kalau ada malaikat Tuhan di situ, Paulus bilang pada malaikat, malaikat tolong akang dan 4 orang. Kasih berhenti akang tuh gelombang. Halo, boleh enggak? Boleh enggak? Kan malaikat Tuhan berbicara dengan dia. Bahwa tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali kapal ini. Paulus kan bisa minta, tolong dang, kat, malaikat, tolong dang, selamatkan. Kasih berhenti dulu nih ombak supaya orang selamat semua. Boleh enggak? Boleh. Tapi Paulus enggak gunakan seperti itu. Dia mengalir dengan apa yang Tuhan punya rencana. Ya. Memang kita, doa orang benar besar kuasanya. Tapi kadang-kadang kita berdoa enggak ada jawaban. Doa Tuhan jangan hujan, hari Minggu Tuhan orang gereja, orang mau gereja tolak semua halangan rintangan. Berapa minggu terang hujan terus. Iya kan?
Itulah alam. Jadi kita bersyukur kita bisa datang beribadah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kemarin sudah mulai panas, sudah ada hujan. Kadang-kadang ada hujan tapi malam tiba-tiba kayak tadi malam. Orang saya lagi mau mulai komsel. Tadi malam ada komsel lalu hujan deras. Jadi kita tidak bisa mengendalikan hal-hal, ada hal-hal yang di luar batas kendali kita. Tapi kita tetap setia, tetap semangat melayani Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Terakhir, kita langsung lompat di ayat yang terakhir yang kita baca tadi, ya. Ayat yang ke-32. Nah, waktu 1, 2, 3. Dan aku apabila aku ditinggikan dari mana? Dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus mengatakan hal itu. Tapi saya percaya ini bergema sampai hari ini dalam pelayanan kita. Tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan adalah meninggikan Yesus dari bumi. Katakan amin. Katakan amin. Tinggikan Tuhan. Makanya gereja ini saya dari sejak awal mengatakan pelayanan altar memang kita bukan yang terbaik, tapi kita belajar untuk memberi yang terbaik. Dari apa yang kita punya. Makanya tidak bisa hanya asal-asalan, tiba-tiba tunjuk kamu WL. Enggak. Persiapan. Kita menghormati, kita meninggikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu puji Tuhan beberapa, sudah 2 minggu ya, 2 minggu ada perubahan. Atau, ya 2 minggu ya. Ya, ada perubahan. David tiba-tiba kan dia sudah diberkati, haleluya. Ada beli drum elektrik. Lalu coba waktu hari Jumat, bagus ya. Lalu di setel lah, maka ada perubahan hari ini. Ada perubahan enggak? Kalau sudah bilang tidak ada perubahan berarti mungkin saudara baru pertama kali. Tapi kalau saudara ikut setiap minggu maka akan ada perubahan. Visi kita ke depan kita akan makin memperbaiki. Kenapa gereja-gereja yang memang mereka menekankan pujian penyembahan, mereka sangat concern sekali, sangat perhatian sekali untuk perlengkapan ibadah. Karena kita nggak mau asal-asalan menyembah Tuhan. Kita sudah dapat gambaran, ternyata bait Allah yang pertama itu mewah semua itu perlengkapannya. Dari emas, dari perak, dari batu-batu permata, luar biasa. Ada enggak bangunan semahal itu? Enggak ada. Sampai sekarang tidak ada bangunan ukuran sebesar bait Allah Salomo yang nilainya 250 triliun. Emasnya saja sekitar berapa? 8.000 talenta. 8.000 talenta kali 34 kilogram. Itu baru nilai emas sudah ratusan triliun. Belum yang lain-lain. Jadi saya baru memahami iya, makanya mereka coba sangat memperhatikan untuk urusan ibadah penyembahan. Ya, karena Yesus mengatakan apa? Dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 22, bahwa kamu menyembah di gunung ini, tapi akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tapi akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Sebab Allah mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan kita. Kita berusaha untuk lebih baik lagi. Kita menyembah Tuhan. Kalau masih kurang, kita lebih lagi. Makin meningkat. Saya percaya Tuhan akan memfasilitasi kita. Katakan amin. Kita mengutamakan Dia, kita meninggikan Dia. Maka firman Tuhan katakan akan digenapi. Dia akan menarik orang, ya, datang kepadanya di tempat di mana Dia ditinggikan. Haleluya. Ya. Ibadah hari Minggu ini kalau seperti ini, kalau tambah lagi 30 orang maka dengan kursi yang seperti ini tidak muat lagi. Ya, berarti kita mesti makin mepet lagi. Kalau mulai jalan musim panas, makin panas, AC-nya mesti dihidupkan semua. Karena panas. Ya. Kalau enggak, orang yang tidak suka AC, enggak apa-apa.
cari berlindung di antara sela-sela ini. Haleluya. Amin. Ada yang tidak suka AC, tidak apa-apa. Berlindunglah di balik. Ini kan ada antaranya. Itu di tempatnya Ibu Meiti itu nggak kena AC itu. Itu tempatnya Oma Adek nanti ya. Yang tua-tua. Haleluya. Tidak apa-apa saudara. Ya kan? Atau duduk di paling belakang. Tidak, di dalam saja. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia akan menarik, Dia akan menarik, Dia akan menarik, Dia akan menarik, Dia akan menarik. Orang-orang datang untuk sujud menyembah Dia. Kamu lihat di sana ada gereja Betel Indonesia, Jemaat Betani Tonsea. Tiba-tiba jam 10 pagi, jam setengah 6 sore, dia lewat. Sampai di rumah, dia kayak gelisah. Kita mesti datang ibadah di situ. Ya, puji Tuhan, Tuhan yang tarik. Tuhan yang tarik. Kita sudah belajar di kitab Hagai, Tuhan yang gerakkan. Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menggerakkan. Dan orang-orang datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, mari pemain musik. Kita akan siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mulai minggu ini kita yakin akan kembali normal walaupun masih tetap protokol kesehatan. Saudara, tetapi kita percaya akan kembali normal. Saudara akan dilayani tidak seperti yang lalu lagi, tapi akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani saudara di tempat duduk saudara untuk perjamuan kudus, dan kita akan makan minum bersama-sama tubuh dan darah Yesus sebentar. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Kami diteguhkan, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin kebenaran firman-Mu tidak jatuh di tanah yang hampa, tapi jatuh di tanah hati yang paling subur dan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa umat-Mu akan mengalami, Engkau akan mengangkat mereka, mempromosikan, menyatakan kemuliaan karena mereka rela untuk mati terhadap diri sendiri. Seperti benih gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, maka menghasilkan kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Kami pun ingin berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami ingin berbuah bagi kemuliaan-Mu. Buah yang terus mengalir dalam kehidupan kami, keluar dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk menikmati persekutuan tubuh dan darah-Mu. Saya undang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang hamba-hamba Tuhan akan melayani, boleh datang ke depan. Oh haleluya Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Akan melayani, boleh maju ke depan. Cepat-cepat. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan kepada kita sebentar. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu pada awal bulan April 2022. Kami berkumpul di sini sudah dengar firman-Mu, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami semua untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba berdoa berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam perjamuan kudus ini, membagi-bagikan roti dan anggur bagi kami semua. Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, akan dilayani. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
Mari pegang roti di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan haleluya. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Kristus yang terpecah. Mari pegang cawan di depan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan haleluya. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus, adalah Kristus yang tertumpah. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah makan dan minum tubuh dan darah-Mu Yesus. Tubuh-Mu dihancurkan, darah-Mu dicurahkan, dan olehnya kami mendapatkan pengampunan dosa. Olehnya kami mendapatkan keselamatan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami berkata di hadirat-Mu, hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dibebaskan dari segala kutuk dosa. Kami sudah mati terhadap manusia lama kami. Dan kami terus-menerus diperbaharui dalam satu kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kami diberkati. Tubuh kami sehat, dari kepala sampai ujung kaki sehat. Organ-organ tubuh kami sehat. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, lambung pencernaan kami sehat. Bahkan tidak ada virus penyakit yang dapat tahan tinggal dalam tubuh ini. Oleh karena tubuh ini adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam hidup kami. Kami kuat sehat oleh karena anugerah kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami orang-orang yang diberkati. Karena Engkau telah rela mati bagi kami di atas kayu salib. Sehingga berkat Abraham, berkat yang Kau janjikan kepada Abraham dengan sumpah untuk memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah, Abraham dan keturunannya, itu juga sampai kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkati. Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Kita semua yang diberkati Tuhan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita diberkati, kita sudah dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dari itu, kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus. Semua kita diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Diberkati hamba Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita di saat ini, Bapak Gembala
Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saat ini kita persiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan dan doa persembahan sekaligus dengan penyampaian gereja selama sepekan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fandi Manaroenso. Puji Tuhan, mari persiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kekuatan, kebenaran firman-Mu telah datang bagi kami Tuhan. Meneguhkan setiap kami Tuhan. Biar kebenaran ini menjadi benih yang tertanam dalam tanah hati kami yang terbaik. Itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami juga tadi telah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar Tuhan pada bulan ini kami dikuatkan, kami dimampukan Tuhan di dalam nama Yesus menjalani hari-hari kami, menjalani sepanjang bulan ini bersama dengan kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan Kau berkati Tuhan untuk hamba-Mu yang telah membawakan kebenaran firman-Mu. Kembalikan pengurapan yang baru Tuhan, pemakaian hikmat dan pewahyuan. Semakin Kau tambahkan Bapa di dalam nama Yesus, dimanapun dia pergi dan berada Tuhan. Biar tanda-tanda heran mujizat selalu menyertai dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kami rindu memberkati pelayanan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biar Kau berkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya. Kami memberi bukan karena kami mau diberkati, tapi karena kami memberi karena kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, kami menyambut apabila ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau tidak keberatan bisa melambaikan tangan, ada? Yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan. Gembala dan pengerja mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini. Dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Dan informasi pelayanan kita sepanjang minggu ini. Informasi juga untuk sebentar sore di tempat ini masih ada pelayanan atau masih ada ibadah. Ibadah yang kedua, ibadah GB Betani Tonsea jam 5:30 sore. Juga ada perjamuan kudus. Jadi yang rindu untuk beribadah sebentar sore, silakan bisa beribadah bersama-sama. Dan ibadah juga cabang yang ada di SEA, GB Betani SEA Induk. Sebentar sore jam 6 sore. Puji Tuhan. Dan untuk informasi kita, pelayanan kita sepanjang minggu ini, pada hari Selasa, Rabu dan Kamis di tempat ini ada ibadah doa Pondok Daud jam 12 siang bertempat di gedung gereja. Jadi setiap Selasa, Rabu dan Kamis di gedung gereja jam 12 siang ada ibadah doa Pondok Daud. Dan untuk hari Jumat kita ada ibadah doa malam pada jam 7 atau jam 7 malam. Jam 7 malam diharapkan untuk pengerja dan juga kepada jemaat yang rindu untuk beribadah, mari sama-sama diundang untuk kita beribadah dalam ibadah doa malam. Dan pada hari Sabtu kita ada ibadah youth jam 6 sore. Nanti disampaikan di WA Group. Dan untuk ibadah-ibadah komsel yang ada, nanti mungkin yang lain bisa di WA langsung ke anggota-anggota komsel dan juga di grup supaya kalaupun ada undangan, nah bisa di WA ke grup WA kita. Tapi untuk ini yang masuk untuk ibadah komsel, yang sudah masuk ibadah komsel air hidup hari Kamis, keluarga Pak Rusli jam 6.30.
Baru Komsel Immanuel hari Selasa. Ya, Komsel Immanuel hari Selasa di keluarga Pak Julius Malo jam 7. Ya, dan ibadah Komsel Agape hari Selasa. Hari Selasa. Ibadah Komsel Agape pada hari Selasa di keluarga Pak Yafet Pele pada jam 7 malam. Nanti untuk yang komsel yang lain yang belum sempat memasukkan bisa disampaikan di WA group supaya kita bisa bersama-sama, terutama untuk ibadah, untuk yang komsel itu bisa beribadah. Tapi kalau ada undangan tidak apa-apa. Puji Tuhan, demikian penyampaian informasi atau pengumuman sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan, kita lanjut dengan bawa persembahan baik persepuluhan atau persembahan khusus lainnya. Mari kita satukan hati dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang dahsyat, yang luar biasa, mengasihi dan memberkati kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami ada dengan tidak kekurangan sesuatu yang baik, dan umat-Mu yang taat melakukan kebenaran firman-Mu, membawa persembahan persepuluhan, bahkan persembahan khusus lainnya, misi diakonia, ucapan syukur, janji firman-Mu, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah. Tuhan Yesus yang akan menjaga, melindungi hidup, nikah, keluarga, rumah tangga kami, usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan, bahkan studi, pekerjaan anak-anak kami diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami bawa persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita tutup ibadah. Sangat dan teramat baik dalam hidup kami. Saat ini kami yakin percaya di tengah-tengah ibadah kami Engkau sudah hadir memberkati kami, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, menghibur yang susah, memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang punya masalah pergumulan. Kami yakin percaya dalam ibadah ada kuasa yang dahsyat luar biasa, dan semakin hari kami semakin Tuhan berkurang-kurang, Engkau yang bertambah-tambah, Engkau yang semakin besar. Itu kerinduan kami ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus
Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kalau ada di antara kami di bulan lalu Tuhan, yang mengalami pergumulan-pergumulan, bulan ini, bulan April akan terjadi terobosan. Bulan ini bulan yang diberkati. Bulan April ini bulan di mana kami menikmati kasih kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan. Karena firman-Mu berkata, saatnya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Biar kami Tuhan diberikan kekuatan untuk terus mati dari keinginan-keinginan daging. Dan kami terus Tuhan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami angkat tangan kami dan memberkati bangsa negara kami yang besar. Biar Indonesia selalu diberkati oleh Tuhan. Indonesia selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan. Engkau yang mengendalikan bangsa kami. Engkau yang mengendalikan seluruh pemimpin-pemimpin kami. Engkau Tuhan yang berjaga-jaga dan memakai seluruh anggota TNI Polri. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Berikan Tuhan hikmat marifat kepada pemimpin-pemimpin kami. Sehingga bangsa kami tetap aman dalam kendali-Mu, dalam perlindungan-Mu. Bahkan Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara ada di tangan-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan, ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah yang kami sembah siang dan malam. Yesus Kristus yang kami tinggikan di daerah ini. Yesus Kristus yang berdaulat atas daerah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam rangkaian merayakan Paskah Tuhan, gereja-gereja, kelompok-kelompok Tuhan, Engkau akan memberkati mereka. Dan biar dalam bulan April ini terjadi kegerakan yang luar biasa. Hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil dari seluruh denominasi gereja, Engkau menyertai, Engkau memberkati, disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan kami yakin percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit naik ke sorga itu, dan Roh Kudus yang telah diberikan, dicurahkan itu akan bekerja dengan dahsyat luar biasa. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, yang ada hubungan darah dan daging, bahkan sahabat kenalan kami yang belum menerima keselamatan daripada-Mu, biar bulan April ini Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, di mana mereka akan bertekuk lutut dan lidah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Buka hati mereka, ilah zaman ini yang menutupi mata mereka disingkapkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-Mu yang akan mengadakan perjalanan, baik lewat udara, laut, atau darat, Engkau senantiasa menjaga, melindungi. Yang berusaha bekerja, Engkau buat berhasil dan beruntung. Bulan ini kami akan menikmati janji-Mu, karena Engkau telah berjanji bagi kami. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Kami yakin percaya kekuatan, kesehatan jadi bagian kami semuanya. Dengan penuh sukacita kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami akan membawa berkat-Mu yang berlimpah-limpah, baik secara rohani, jasmani, dan juga materi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah raya satu saat ini. Haleluya. Mari umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang perkasa di dalam Dia karena melaksanakan firman-Nya. Buka hatimu, buka tanganmu, pandang Dia Raja di atas segala raja. Kasih karunia anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah menjadi bahagianmu. Yesus Kristus sebagai Gembala Agung yang telah menyatakan kasih dan kuasa-Nya begitu besar, terus akan menyertai engkau. Kekuatan oleh Roh-Nya yang kudus akan memampukan engkau hidup kudus di hadapan-Nya dan menjadi pelaku firman-Nya mulai hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.